pelupa terhadap kita. Jadi Nabi Muhammad itu dalam kehidupan selama 63 tahun, beliau itu mikirin kita yang mikirinnya. Bahkan dalam akhir hayatnya Nabi Muhammad itu apa kalimat yang disampaikan Nabi ketika akhir hayat? Adik-adik ada yang tahu? Hah? Nabi katakan ummati. Apa arti ummati? Umatku. Nabi gak bilang istriku tidak. Nabi juga gak bilang anakku enggak. Tapi Nabi bilang kita yang dipikirkan. Jadi Nabi sendiri saja mikirin kita, kepoin kita. Yang pernah suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang nanti akan kau berikan syafaat ya Rasulullah yang paling utama? Lalu saat itu Nabi SAW katakan, ikhwani. Siapa itu ikhwani? Apakah kami tidak? Engkau itu ashabi, sahabat yang melihat aku, yang menyentuh aku, yang hidup bersama aku. Tapi ada orang yang tak pernah melihat aku secara nyata hidup, tapi dia mau menghidupkan sunnah Nabi. Siapa dia? Yaitu kita. Jadi beliau ingetin kita. Maka nggak ada alasan buat kita untuk tidak ingetin Nabi Muhammad SAW. Jadi pernah ya suatu ketika Nabi itu perjuangan luar biasa. Pernah Nabi itu ketika masuk ke negeri Taif, ini ceritanya masyhur sekali, kita semua pasti tahu. Pernah Nabi itu masuk ke negeri Taif. Nabi itu berharap agar penduduk negeri Taif itu menyambut Nabi Muhammad dengan sholawat, menyambut Nabi Muhammad dengan ahlan wa sahlan, menyambut Nabi Muhammad dengan tola al-badru alaina. Tapi apa yang terjadi? Justru Nabi Muhammad SAW disambut oleh sebagian besar penduduk negeri Taif dengan lemparan bebatuan, dengan lemparan kotoran, hingga pada akhirnya dari lemparan batu tersebut kenalah gigi gerahan Nabi Muhammad dan saat itu patah serta terdalam. Apakah Nabi bersedih? Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diperlakukan biadab oleh sebagian penduduk negeri Taif. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW benci terhadap penduduk negeri Taif? Tidak, sama sekali tidak. Pernah suatu ketika Nabi itu tertatih-tatih merangkaknya minta perlindungan. Dilihatnya sisi kirinya sahabatnya juga dalam keadaan bersedih. Dilihatnya sisi kanannya sahabatnya juga dalam keadaan lemah. Kenapa? Karena diserang oleh penduduk negeri Taif. Maka Nabi Muhammad mencari perlindungan sambil merangkaknya. Dilihatnya ada pohon kurma yang besar, maka sambil merangkak apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu duduk dan bersandar di pohon kurma yang besar. Maka dari gigi gerahan Nabi Muhammad yang patah itu tiba-tiba hampirlah menetes sampai mau jatuh ke tanah Allah. Apa yang terjadi? Saat itu Nabi Muhammad langsung tampung darah mulianya. Dan sahabat melihat, ya Rasulullah, kenapa kau tampung darah mulia itu? Biarkan saja darah itu jatuh ke tanah atau bumi. Kenapa kau tampung? Apa kata Nabi? Aku nggak mau darah ini jatuh ke bumi Allah. Kenapa? Kalau ada satu darahku ini jatuh ke tanah, maka Allah otomatis langsung mengazab penduduk negeri Taif. Biarlah aku yang tampung. Begitulah luar biasa Nabi. Makanya Allah tak tinggal dia Nabi Muhammad kekasihnya. Apa yang terjadi? Nabi langsung didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril itu ada beliau itu koordinatornya para malaikat, ketuanya para malaikat, pemimpinnya para malaikat. Jadi ketika mau ketemu dengan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Jibril? Jibril terlebih dahulu sudah memerintahkan dua malaikat yang menjaga bukit di negeri Taif. Di Taif itu ada gunung. Di dua malaikat sudah menjaga. Maka saat itu Jibril katakan, wahai para malaikat yang menjaga negeri atau penduduk Taif ini, siap-siap engkau. Kalau sudah aku kode hancurkan penduduk negeri Taif, maka lemparlah gunung tersebut. Maka Jibril terlebih dahulu sebelumnya minta izin kepada Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah,
sebelum engkau lahir di bumi ini, Nabi Nuh itu diperlakukan biadab oleh sebagian besar umatnya. Dia angkat tangan dan berdoa sama Allah. Jadi Nabi Nuh itu 950 tahun dakwahnya tidak berjalan lurus, tidak berjalan lancar. Karena perjuangan dakwah Nuh alaihissalam yang diperlakukan dia dan oleh sebagian besar umat kala itu, maka apa yang terjadi? Nuh angkat tangan dan dia berdoa. Perhatikan doanya. Nabi Nuh kata-kata itu ada dalam Al-Quran. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayya. Ya Allah, ini umat sudah melampaui batas. Mereka nggak mau lagi mendengar dakwah. Aku mohon kepada kata Nabi ini. Apa permohonannya? Tolong binasakan orang-orang kafir ini dan jangan mereka hidup walaupun satu orang. Apa yang terjadi? Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh. Saat itu datanglah banjir bandang yang luar biasa. Banjir yang tersebut hampir menenggelamkan sepertiga muka bumi Allah. Maka orang-orang yang durhaka terhadap dakwah Nuh binasa. Tapi orang yang setia dakwah Nabi Nuh Allah selamatkan. Siapa dia? Dialah yang masuk di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu Jibril bilang, ya Rasulullah, engkau aminkan saja ya Rasul. Karena sebentar lagi belum menjadi ini, malaikat yang menjaga bukitnya mau melempar. Maka Nabi katakan, Allahumma bi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah mereka karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Aku yakin kata Nabi Muhammad, nanti akan ada masanya penduduk negeri Taif ini dia berteman dan doa Nabi Muhammad itu 14 abad yang lalu hari ini terbukti. Apa dia? Adik-adik kalau pernah pergi ke umroh, ada negeri Taif di dekat Mekah. Taif itu tanah subur, cuacanya indah. Kalau kita seperti Sumbar kita dingin, dan anak-anak yang kecil-kecil ini 90% mereka itu hafal Al-Quran. Andailah Nabi mengambilkan doa Jibril untuk dibinasakan penduduk negeri Taif, apa yang terjadi? Mungkin Taif tidak ada dalam peta dunia hari. Tapi begitulah cintanya Nabi SAW, karena Nabi selalu mikirin kita. Masa kita yang mikirin Nabi? Baik, berarti ketika kita ingin menjadikan Rasulullah penolong kita, berarti tentu yang pertama kita harus selalu mencari tahu tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlak beliau, bagaimana beliau bertahan kepada temannya misalnya. Semakin kita tahu tentang keluarga Rasulullah, maka semakin nanti pula kita bahwa memang orang bersatu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Makanya Nabi itu ya, dalam hadis Sahih Bukhari beliau bilang al-mar'u ala man. Jadi seseorang itu kepada siapa nanti dia dikumpulkan. Jadi kalau orang mencintai majelis ilmu, nanti Allah akan kumpulkan kepada orang-orang majelis ilmu. Pernah nggak dengar pepatah? Kalau orang berkumpul bermain sama tukang parfum, maka pasti akan kecipratan wanginya. Kalau orang bergaul misalnya dengan seorang perampok, maka dia minimal kecipratan ilmu tentang merampok. Maka kalau ada orang duduk di sebuah tempat, lalu tempat tersebut dia ada tempat maksiat, dia nggak main judi sama orang-orang sekitar, dia cuma duduk saja. Atau orangnya tersebut narkoba, dia cuma duduknya saja. Datanglah Satpol PP, datanglah polisi, menggerebek tempat tersebut, dia nggak melakukan. Kira-kira orang yang nggak melakukan ini ditangkap atau dilepaskan nggak? Ditangkap. Kenapa? Karena dia berada dalam satu naungan bersama orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi kalau kita benar-benar tahu dulu dari Nabi, adik-adik pernah baca tulisan seorang yang namanya Michael Hart. Judul bukunya The 100. Bukunya bahasa Indonesia itu 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah. 100 lupa Ustaz, ini masih ingat. Artinya
beliau menulis buku tentang 100 tokoh berpengaruh. Ada Moses, kalau kita bilang Musa, ada Yesus, ada Abraham. Tapi ini orang yang bukan sama sekali Muslim, tapi dia menulis buku ini dalam waktu 20 tahun. Bukan 1-2 hari, bukan 5 tahun, tapi 20 tahun dia tulis siapa sih sebenarnya tokoh yang berpengaruh. Maka Michael Eckhart ini memposisikan Sayyidina Muhammad di posisi pertama sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang dunia. Kenapa yang terjadi? Buku ini diundang di Mesir waktu itu, lalu ditanyakan sebenarnya, Michael Eckhart, kira-kira apa alasan kamu menempatkan posisi Nabi Muhammad sebagai posisi pertama? Kalau Ustaz buat buku meletakkan Nabi Muhammad di posisi pertama wajar, karena kita Muslim, kita cari muka dengan Nabi Muhammad itu. Atau ada orang pengen dipuji-puji, maka diangkatkan dia, diberikan dia gelar, diangkat di datu. Supaya apa? Supaya dia dekat sama orang tersebut. Tapi ini orang sama sekali gak kenal dengan Nabi Muhammad, login pun belum dia, tapi dia jadikan Nabi Muhammad sebagai posisi pertama. Jadi apa alasannya? Dia tahu nggak? Dia bilang dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia karena pertama, Nabi Muhammad mampu membawa risalah ajaran utamanya Islam sampai hari ini terang-terang. Mana buktinya? Nabi ketika wafat, beliau meninggalkan jejak yang luar biasa yang sekarang kita kenal dengan nama ajaran Islam, yang dimana Nabi Muhammad meninggal dunia tempatnya di Madinah Al-Munawwarah. Apa arti Madinah Munawwarah? Kota Munawwarah, terang benderang yang bercahaya. Di Madinah itu tempat yang paling indah sekali. Tidak bisa doakan suatu saat kalau ada waktu bisa umroh, bisa berangkat haji. Madinah itu tempat yang dirindukan orang. Kalau sampai di sana pengen dari sana. Jadi ketika Nabi meninggal, Madinah sebagai bukti sejarah bahwa kota tersebut terang benderang. Kalau Musa, bukan kita mengkerdilkan Musa, tidak. Nabi Musa alaihissalam dakwahnya sampai dikejar oleh Fir'aun, lalu pada saat itu hilang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga ketika berdakwah dikejar oleh orang-orang yang durhaka sama Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa Allah angkat ke langit, maka ajaran Nabi Isa terhenti saat itu. Tapi ajaran Nabi Muhammad adik-adik sampai hari ini dirasakan oleh kita. Itu pertanyaan kedua. Kenapa menjelaskan ini memposisikan Nabi Muhammad posisi pertama? Karena Nabi, beliau itu lahir dari bukan seorang bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak presiden. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa waktu bayi dia diangkat tinggalnya di istana Firaun, tinggal di istana Firaun. Jadi dia hidup di tempat yang mewah. Nabi Musa. Nabi Sulaiman yang dikenal dengan Raja Sulaiman. Kalau orang-orang itu bilang King Solomon, King Raja Solomon, kita bilang Sulaiman. Tahu siapa nama ayah Nabi Sulaiman? Nama ayahnya King David, atau yang kita kenal dengan Daud alaihissalam, keturunan raja. Tapi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Tapi meskipun lahir dalam keadaan yatim, beliau mampu menjadikan Islam sebagai rule ajaran yang terbaik sampai sepanjang hayat. Ini ada orang baru bergabung di sebuah partai, langsung diangkat dari ketua umum. Wajar, jangan siapa? Kasihan itu berbagai itu juga sih. Wajar, kenapa? Karena dia anak orang. Artinya anak pejabat. Tapi Nabi Muhammad bukan lahir dari seorang apapun, tapi mampu hidup. Inilah salah satu karakter kenapa mereka menjadikan Nabi Muhammad posisi pertama. Orang yang bukan mengenal Islam mampu meletakkan Nabi Muhammad posisi pertama. Kenapa kita ngikutin Nabi Muhammad SAW? Masya Allah, baik. Seorang Yahudi bernama Michael menulis bukunya tentang 100 orang yang berpengaruh dunia menempatkan Nabi Muhammad sebagai musuh pertama. Maka tentu
pertanyaan itu kita kembalikan kepada diri kita bahwa apakah Nabi Muhammad SAW telah menjadi number one dalam hati kita, menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Maka seharusnya kita lah orang yang paling pertama menjadikan Rasulullah sebagai orang yang pertama dalam hati kita. Karena kata Rasulullah, barang yang belum sempurna itu seseorang sebelum dia mencintai aku lebih segala-galanya seperti itu. Maka pertanyaan kembali, sudah seberapa banyak buku yang kita baca tentang sirah Nabi Muhammad SAW? Sudah seberapa banyak buku yang kita selesaikan tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW? Maka ikhwan wal akhwat, kita tidak akan sampai pada puncak kecintaan kita kepada Rasulullah sebelum kita mengenal siapa orang yang paling kita cintai tersebut. Baik, sebelum itu kami mohonkan kepada ikhwan muslimin agar tidak posisi terkena bagian karena dari tadi Ustaz sebenarnya sudah mulai sakit leher karena memangnya begini terus. Maka ikhwan yang sebelah kanan mohon pindah ke tengah atau agak nyamping sini kalau salah. Biar nanti kalau disolatkan kita dapat juga. Baik, kita lanjut satu pertanyaan dulu Ustaz. Baik. Karena manusia ini Ustaz, kita manusia ini mengalami galau, kadang bad mood gitu kan Ustaz, bangsa atau bad mood. Namun kadang-kadang kita tuh melampiaskannya bercurhat di sosial media, di WhatsApp, gitu kan. Tentu hal tersebut tidaklah ajaran yang diajarkan oleh Islam. Kalau boleh tahu Ustaz, bagaimana Rasulullah sebenarnya mengatasi permasalahan hidupnya, sehingga Rasulullah itu walaupun terguncang masalah, ada uang, problemnya yang tetap Rasulullah itu tenang-tenang aja Ustaz. Tak ada hambatan, tak ada cerita kemana-mana. Bagaimana Ustaz kita mengambil pelajaran dari ketabahan dan kesulitan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, terima kasih. 63 tahun Nabi Muhammad itu hidup, perjuangannya itu bukan perjuangan mulus, tapi perjuangan berdarah-darah. Jadi pernah suatu ketika Nabi menghadapi gelisah luar biasa. Tapi itu waktu perang Uhud itu ada perang yang Allah izinkan Nabi Muhammad kalah. Sedih nggak tahu, sedih kalah. Kita aja kadang kalau nonton bola kaki, klub yang kita sayangi, senangi kalah, sedih. Apalagi maksudnya orang-orang luar sana sampai bertahun-tahun hari dia hilang duitnya, nggak boleh judi namanya. Ini Nabi Muhammad perang. Saat itu Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah kalah. Tak hanya kalah dia. Saat itu ada paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini dikenal dengan nama Sayyidus Syuhada. Bapaknya orang wafat syahid. Jadi kalau berhubungan orang syahid, maka bapaknya atau yang nomor satu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah waktu itu ikut perang Uhud, ikut ya. Kita tahu kan perang Uhud Allah kalahkan pasukan Nabi Muhammad. Ketika Hamzah ikut perang Uhud, apa yang terjadi? Hamzah wafat. Tak hanya wafat, jasadnya Hamzah tersebut diseret oleh kafir Quraisy. Salah satunya namanya Wahsy. Ketika diseret dalam keadaan Hamzah sudah meninggal dunia, sudah menjadi mayat, maka saat itu Wahsy yang ada Nabi Muhammad di depannya, maka dia ingin tunjukkan kehebatan oleh Wahsy. Ketika Hamzah diseret, Hamzah dalam keadaan wafat ini, maka diambil pedang yang tajam punya Wahsy, dibelahnya dada Hamzah. Tak hanya dibelahkan, saat itu nampak aja Hamzah lalu diambil dan dimakan di depan mata kepala Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad bersedih? Iya. Gelisah Nabi Muhammad pasti. Kenapa? Karena paman tercintanya meninggal dunia. Tak hanya meninggal dunia, tapi meninggalnya secara tidak manusiawi, dibunuh secara membabi buta oleh seorang Wahsy. Tapi apakah Nabi Muhammad update status lagi dalam dunia? Tapi Nabi Muhammad SAW tetap dalam hatinya sedih pasti, tapi dalam hatinya dia memaafkan Wahsy. Dan doa Nabi Muhammad terbukti bahwa Wahsy login masuk Islam, mu'alaf. Maka saat itu ketika masuk Islam, Wahsy lah yang menjadi orang membunuh Nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzdzab. Apa yang kita ambil dari hikmah?
Kita hidup ini pasti ada kegalauan, kesedihan. Semester 6 di rumah keluarga, ditanya kapan selesai kuliahnya? Udah selesai kuliah, ditanya kerja di mana? Ya, kerja di mana? Udah dapat kerjaan, ditanya lagi kapan nikahnya? Ya, tanya kapan nikahnya? Udah nikah, kita ditanya mana anaknya? Udah punya anak, kurus anaknya. Kok kurus sekali anaknya? Gemuk anak, salah. Kok gemuk kali anaknya? Kurangi lagi makan mie. Ustaz punya cerita, terus story nyata. Adalah anak-anak kecil perempuan. Anaknya baru kelas 5 SD. Badannya maaf agak gemuk sedikit. Setiap pergi lebaran atau silaturahmi selalu dicengin atau diketahui sama tante-tante. Namanya Najwa, kok gemuk kali badannya, kurangi makan. Padahal dia lagi apa salahnya makan? Udah karena dia digituin, akhirnya makan lagi sedikit. Pulang tambah lagi makan. Puncaknya dia tahu. Puncaknya ketika dia main di supermarket di mall. Lalu jalanlah datang ibu-ibu menggendong anak. Anaknya ini masih balita, bawah 5 tahun, masih kecil, menggambar digendong sama ibunya. Najwa ini lewat, anak kecil ini balonnya jatuh. Lalu Najwa ini karena anak solehah, diambilnya lah balon tersebut, dikasihnya ke ibunya yang menggendong anak tersebut. Dia nggak kenal sama sekali. Apa kata ibu yang punya anak kecil ini? Makasih ya tante. Makasih tante. Kira-kira betul nggak? Ini ibu punya anak, dilihat ada anak dia tak tahu, tapi karena dia badannya besar maka dibilangnya tante. Akhirnya kepikirannya, harusnya apa ibu dibilang? Makasih ya dek, atau makasih ya kakak, kan gitu kan? Karena dia akan membantu balon anaknya yang terjaga. Karena mendengar tante, lalu dalam benaknya setua itukah? Apa yang terjadi? Dalam kamarnya sendiri, pandangnya cermin. Lalu setelah dipandang cermin, di sebelahnya ada pisau. Diambilnya pisau, digoresnya kakinya sampai berdarah. Berharap agar dia kurus. Itu gara-gara apa? Gara-gara menurut kita yang tidak terkontrol melihat orang lain. Jadi jangan bicara motor kepada teman kita yang belum punya motor. Jangan bicara mobil kalau teman kita sebelah belum punya mobil. Jangan bicara pasangan kepada orang yang sebelah kita belum punya pasangan. Jangan bicara anak kalau seandainya ada orang yang ternyata sudah lama menikah belum menikah. Ustaz 6 tahun menikah belum punya anak. Sekarang usianya baru 1 tahun. Selama 6 tahun itu banyak sekali komentar-komentar, baik dunia nyata maupun dunia maya. Apalagi netizen. Kapan punya omongan Ustaz? Netizen ini kan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Siapa sih yang nggak mau punya anak? Dia semua pengen punya anak. Tapi bagaimana lah? Apa katanya? Ustaz yang pernah mandi bareng kata Nabi. Udah saya lakukan. Udah cobalah minum ini. Sudah saya minum. Apalagi bu, saya bilang. Udah minum jamu ini. Sudah semua sudah saya lakukan. Cuma satu. Program bayi tabung nggak saya lakukan. Kenapa? Karena program bayi tabung itu menabung dulu agar udah beranak. Ya. Apa maksudnya? Mahal itu. Memang kayak bayi tabung. Nabung. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini yang memberikan informasi negatif kepada kita nggak mungkin bisa menutup mulut-mulut orang yang tak mungkin. Kenapa? Karena kita punya 2 tangan, sementara mulut orang ribuan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita cukup angkat tangan dan kita gelarkan di atas sajadah. Lalu waktu itu kita sholat. Pada saat kita selesai sholat, kita katakan, ya Allah, ampunilah aku dan maafkanlah mereka. Sesungguhnya aku tidaklah seperti apa yang mereka katakan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan sedikit-sedikit update status, sedikit-sedikit update story kegelisahan kita. Ini banyak yang diadil kejadian. Ketika ada orang yang mengupdate status kegelisahan di media sosial, maka datanglah laki-laki hidung belang. Ini dia bercoklat tapi agak belang-belang itu.
Ketika dilihatnya, oh ini ada akhwat lagi galau, masuk dia. Makanya ayatnya kenapa Allah katakan bukan wala zina, janganlah berzina, tapi kenapa disebut ayat tersebut Al-Isra wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Kenapa nggak boleh zina? Karena orang mau sampai puncak zina itu apa yang terjadi? Tak tahu dulu dia, tak tahu. Assalamualaikum ukti, apa kabar? Tak tahu namanya. Setelah itu udah sholat tahajud bersama-sama, tak tahu namanya tuh. Habis itu besok ketemu lagi, ayo saya jemput dia di rumah, tak tahu namanya tuh. Setelah dijemput, habis itu abang ngebut ya, udah pindah abang, tak tahu namanya tuh. Habis itu besok pergi lagi dia pergi check-in di hotel, itulah wala zina. Jadi kalau sesuatu itu puncaknya zina, maka dihindari takrubnya. Hanya adik-adik yang akhwat, carilah dewasa, jangan tua. Beda tua sama dewasa. Apa beda dewasa sama tua? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ada orang usianya 17 tahun tapi dewasa. Ada orang 30 tahun nggak dewasa. Siapa contohnya? Pemain sinetron Kian Santang, siapa namanya itu? Kian Santang. Tapi itu dewasa, ada masih 17-an kan ya. Tapi sesuatu yang maksiat tidak kenal gitu. Maka netizen bilang subhanallah, calon imam, pemimpin masa depanku. Dia tidak ngerti begitu juga. Tapi dewasa. Ada orang usia 30 tahun nggak dewasa. Contoh, balaslah WA abang nih, kalau nggak kita putus titik, itu nggak dewasa. Dia tahu bahwa kalian belum menikah, dia akan tunggu. Oh ternyata orang yang senangi nanti mendengarkan kajian di FSRMM ini. Maka nanti setelah aku selesai kuliah, maka orang ini akan aku bina dengan bismillah. Itu baru dewasa. Tapi akhwat jangan mau dibina dengan bismillah, murah itu. Orang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, cuma modal bismillah. Ya Ustaz, kami nanti mahalnya 1 surah, hafalan surah Yasin. Emang meninggal surah Yasin? Minimal adalah yang ditinggal emas ya, tapi bukan emas kayu, tapi emas. Orang Medan bilang emas. Jadi adik-adik misalkan dihindari berinteraksi di media sosial ketika kegelisahan. Kenapa? Karena di situ mulai pintu masuk kita ke jurang yang masuk. Baik. Dulu kadang-kadang kan nggak semua orang suka senang kepada kita gitu. Kadang-kadang ketika justru kita melakukan update story menyampaikan kegelisahan kita, justru kadang-kadang kita orang tambah mulia kita senang karena memberi. Maka sebenarnya bukan solusi yang tepat ketika punya kegelisahan terus menyampaikan sosial media saja. Iya, makanya Ustaz Abu Somad kan pernah bilang jangan ceritakan kebahagiaan kamu di khalayak publik. Kenapa? Karena tidak semua orang ketika membaca kebahagiaan kita dia senang. Ada orang-orang ini SMS senang melihat kita susah yang melihat kita senang. Jadi kalau ada orang dapat nilai umroh susah gitu, gimana caranya supaya ini menjatuhkan dia? Dia temannya selesai sudah, bilang pasti itu, pakai joki itu. Pokoknya susah aja melihat kita bahagia. Tapi adik-adik ada juga kalau kita update di media sosial yang baik-baik, makanya selalu di mana-mana Ustaz sampaikan media sosial ini seperti pisau. Pisau itu kalau diberikan kepada tukang masak yang handal, bagus dah, bagus masak dia. Lalu udah masak dikasihnya kita makan kita. Tapi kalau pisau ini diberikan kepada tukang atau orang yang suka membunuh, baik gak? Enggak. Ketika pisau diberikan kepada tukang membunuh, maka digunakannya untuk membunuh kita. Terus apa yang kita gunakan untuk media sosial? Siarkanlah yang positif. Makanya ada kamera-kamera, belum lagi kamera handphone, update status untuk kegiatan baik. Kenapa? Boleh jadi dengan satu updatean kita ini, orang yang nggak tahu bisa dibilang boleh nggak ikut kajian. Ini berapa banyak nih? Ada hampir 9 orang WA Ustaz Jatri. Ustaz ini terbuka untuk umum, ya datang saja.
Jadi gara-gara kita menyiarkan, yang mendesain PJB ini, yang mengupload di media sosial ini, jangan ada kira gak dapat pahala. Dia dapat pahala. Walaupun dia nggak duduk di atas mimbar ini, walaupun dia nggak duduk di depan ini, tapi dia tetap berkontribusi untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh kita publikasi yang baik-baik, boleh kita publikasikan yang dakwah. Kayak kata Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kenikmatan kita Islam ini maka kita sebarkanlah, kita sharekanlah. Tapi kalau ada pribadi kita, maka cukup kita simpan dan kita curhatlah kepada makhluk yang memberikan kita solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, karena Rasulullah itu mulai disampaikan, tapi kadang-kadang Ustaz jujur dalam hati itu belumlah menempatkan Rasulullah menjadi nomor satu dalam hati kita. Bagaimana sebenarnya kita karena Rasulullah itu hati itu bergetar gitu Ustaz, karena rindu, karena sedih. Apa sebenarnya bagaimana cara kita akan menjadikan Rasulullah itu memang nomor satu Ustaz? Karena selama ini memang kita itu hanya melihat artis-artis di media sosial, K-pop itu, sehingga kadang kita memaksakan untuk mengikuti idola kita. Bagaimana agar hati kita itu memang nomor satu itu Rasul? Iya. Dulu waktu kita SD, guru kita ngajarin menggambar, lalu ngajarin kita membuat cerita. Ada namanya cerpen. Ya, ini sangat jitu ya. Kenapa kok kita sekarang ini lebih suka yang ada tampak visual seperti media sosial, Instagram, TikTok? Karena kelihatan nyata. Baik. Tapi kenapa yang nggak nyata itu malah dijauhi? Karena ternyata ada pesan itu namanya tersurat, ada tersirat. Tersurat yang nyata, tersirat yang tak nyata. Sekarang begini, kalaulah nanti pengurus masjid ini umumkan sholat subuh yang sah pertama hadiahnya 100 juta, apa yang terjadi? Berlomba-lomba nggak orang di sah pertama? Berlomba. Kenapa? Karena nampak ada 100 juta. Tapi kita lupa ada tersirat orang yang sholat subuh fi jama'atin secara jamaah, maka orang tersebut mengatakan nama sama seperti sholat lailul, sholat sepanjang malam. Dalam riwayat para ulama mengatakan hadis ini, sholat sepanjang malam maknanya kalau ada orang yang usianya 50 tahun misalnya hari ini, maka sholat subuh dia jamaah, maka fadilahnya sama seperti sholat sepanjang 50 tahun lamanya. Baru sholat subuh jamaah. Sebelum sholat subuh, dia sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Apa pahalanya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada bumi dan isinya. Kita kan tahunya hadis, tapi itu tersirat. Kapan kita dapatnya? Ketika kita berada di surga Allah. Ini ada yang ditanamkan. Kalau benar-benar kita cinta kepada Nabi Muhammad, coba deh satu hari minimal 1 halaman saja. Tulislah perjuangan Nabi Muhammad dalam perspektif apapun. Misal kita sudah menikah, lihat cara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah menikah, bagaimana dalam rumah tangganya. Maka ada yang coba tulis perspektif Nabi Muhammad ketika menikah, baca sirah Nabawi, sejarah perjuangan Nabi khusus untuk menikah saja. Jadi benar Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu pertama, saat itu kan Jibril menampakkan wujud aslinya kan, wujud aslinya. Iqra kata Jibril, bacalah. Aku nggak bisa baca. 3 kali Nabi Muhammad diajarkan Jibril Iqra, nggak bisa baca. Pingsan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi pingsan? Karena saat itu Jibril menampakkan wujud aslinya. Ada tahu wujud asli Jibril? Dalam riwayat disebutkan punya beberapa sayap, ada ratusan. Dan satu sayapnya Jibril alaihissalam jika dikembangkan, dikepakkan, dibuka, apa yang terjadi? Maka tertutuplah barat sampai timur. Satu sayap Jibril. Maka saat itu Nabi Muhammad ingin melihat Nabi Jibril karena wujudnya besar sekali. Maka Jibril bawa Nabi Muhammad ke pangkuan istrinya. Perhatikan romantis
Jadi ketika Nabi Muhammad bertahan, Khadijah ambil Nabi Muhammad, dirangkulnya, diletaknya di bahu kiri. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, apakah engkau masih menggigil? Masih ya Khadijah, masih ya Khadijah, kata Nabi Muhammad, karena baru saja melihat wujud Jibril Islam. Setelah itu dipindahkan di bahu kanan. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, apakah engkau masih menggigil? Masih ya Khadijah, masih ya Khadijah, karena baru saja melihat luar biasa wujud Jibril. Nah, kiri sudah, kanan sudah. Maka Khadijah letakkan Nabi Muhammad tepat di depan wajah Siti Khadijah. Maka saat itu Khadijah bilang, wahai suamiku, apakah kau sudah merasa mendingan? Dibuka mata Nabi Muhammad pas 5 cm, 5 cm, pas di depannya ada wajah istri tercinta. Apa kata Nabi Muhammad? Aku sudah mendingan karena di depan mata kepalaku ada wajah istriku yang cantik dan cerita. Sesuai dengan Muhammad, sesuai. Jadi adik-adik yang menikah kan banyak yang udah menikah. Kalau suaminya merancang, kamu ada macam-macam. Belum ya? Cuman nambah masih merancang masih letak sebabnya. Macam mana nambah merancang masih letak di depan. Kalau dia tinggal lagi berarti apa yang istrinya tak pakai make up. Makanya kalau di rumah itu make up lah. Karena kita di rumah pakai bedak seadanya. Itu pun bedaknya sudah ada masalah. Kalau di luar tak tahu dia 5 cm bedaknya. Pedikur, cukur, semua dipakai. Maka di rumah itu pakai. Yang laki-laki juga begitu. Yang laki-laki sudah menikah 5 tahun, itu aja singkatnya. Warna putih singkatnya itu sampai diubah pokoknya orang tapi itu dipakai. Jadi buatlah di rumah itu sedemikian romantis. Itu Nabi Muhammad. Jadi catat perjuangan Nabi, pernikahan Nabi dengan Aisyah luar biasa lagi. Ketika Nabi Muhammad membawa Siti Aisyah ke tempat permainan, apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu kan badannya tinggi. Siti Aisyah itu di dekat bahu Nabi Muhammad badannya. Artinya Siti Aisyah agak pendek, Nabi Muhammad tinggi. Jadi ketika menyaksikan pertunjukan dalam keadaan berdiri, apa yang dilakukan Siti Aisyah? Saat itu Siti Aisyah langsung menyandarkan pipi kirinya di bahu kanan Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Nabi Muhammad rangkul Siti Aisyah dan memeluk Siti Aisyah sampailah pertunjukan tersebut selesai dan orang bubar. Siti Aisyah dan Nabi Muhammad tetap berada di tempat itu, gak sadar ya ternyata acara sudah selesai. Begitulah romantisnya. Jadi adik-adik, cara mencintai Nabi Muhammad itu cari sisi passion yang kira-kira cocok tak dengan kita. Oh, di bidang pernikahan karena kita sudah menikah, cocok nih. Yang belum menikah, perjuangan Nabi Muhammad ketika menjadi anak muda, berdagang luar biasa. Yang Ikhwan suka berdagang, maka carilah Nabi Muhammad itu berdagangnya itu jujur. Sampai-sampai orang kafir Quraisy dia katakan, titip aja barang kamu kepada Muhammad. Kenapa? Muhammad itu amin, percaya, gak akan mungkin dia bohong, apalagi dia berhoax, dia gak mungkin. Akhirnya ditutupin. Jadi ada yang suka misalnya dagang, saya itu di luar masjid, maka itu adalah dagang Rasulullah. Ustaz pernah lihat ya, di depan yang kamu sekitar itu ada ibu-ibu jual jagung panas rebus. Apa yang dilakukan ibu ini ketika menunggu konsumen atau pelanggan atau pembeli? Ibu ini membaca Al-Quran. Datanglah YouTuber terkenal dari Pekanbaru, sekarang udah Jakarta, perempuan. Isunya diam-diam yang dilakukan ibu ini ketika menunggu pembeli. Ternyata ibu ini baca Quran. Didatangilah YouTuber ini. Lalu dibilangnya, ibu lagi ngapain? Dan jualan jagung, enggak, katanya. Udah lama ini jualan di sini, sudah enggak. Udah berapa laku? Udah lumayan. Akhirnya YouTuber ini diborongnya lah jagung ini. Setelah diborong, besoknya ibu itu jualan lagi. Karena banyak yang nonton, ramai orang beli jagung. Sekarang bisa lihat nggak ada lagi ibunya. Dapat kabar ibunya sudah beli ruko dagang yang lebih mapan lagi atau lebih besar lagi. Nah begitu. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdagang dia jujur. Ketika menunggu pembeli dia bacakan yang baik-baik. Begitu.
tulislah kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan karakter Nabi. Kalau kita bercerita tentang Nabi Muhammad, semua ini ada di Nabi Muhammad. Yang kuat dari dia Nabi Muhammad suka dikali politik Islamnya, suka mengamati tentang negara kita. Maka Nabi Muhammad itu seorang politisi ulung. Buktinya apa? Ketika Nabi mampu menaklukkan Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah, apa yang terjadi? Orang-orang yang baik Muslim maupun orang non-Muslim senang dengan kehadiran Nabi. Jadi orang non-Muslim itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Tidak ada pemimpin Muslim dia, bukannya non-Muslim diakomodirnya, tapi sesama Muslim pun juga diberanusnya, hinanya, bahkan ditidasnya. Alhamdulillah. Adik-adik belajar dengan model Nabi Muhammad. Baik Ustaz, apakah memang kita tidak boleh mencari role model Sayyidina Muhammad? Contohnya ketika misalnya sekarang ini kita ingin berbisnis, terus kita ambil ke Ahmad karena bagus bisnisnya gitu. Apakah kita tidak boleh menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model? Karena ada yang ekstrim gitu Ustaz. Kita nggak boleh mencari role model Sayyidina Muhammad, apalagi itu seorang yang beragama di luar Islam. Karena kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Gimana Ustaz? Baik. Nabi Muhammad ketika berdatang, maka yang dilakukan jujur, terpercaya. Yang dilakukan misalnya teman-teman artis, seperti yang disebutkan ayat tadi, ada nggak yang dilakukan nilai dasar kejujuran? Ada. Kalau saya bilang, atau seperti yang tadi disampaikan, Raffi Ahmad itu ketika beliau dapat kebutuhan, beliau itu bertemu di sini juga. Asli. Beliau itu di rumahnya ada belajar seperti ini. Lihat saja tuh di Rans Entertainment, ada belajar. Tadi itu, bahkan dari keuntungan dia itu, dia pernah membangun tempat beribadah dan dia tidak dikasih. Dan berapa banyak permodalan artis tersebut yang menjadikan seperti itu. Bolehkah kita bonek jika itu ada manfaat dan kebaikan dari mereka? Maka berapa banyak sekarang teman-teman artis sudah mulai bagus mengucapkan betul. Ada namanya kajian musyawarah, mereka buat kajian, maka orang-orang lihat ini orangnya menjadi panutan saya. Kok sekarang sudah bekerja? Alhamdulillah, ikut kita kan. Berapa banyak follower dia, gara-gara dia berhijab, gara-gara dia menebarkan kebaikan, orang ikut kebaikan dia. Nah, kebaikan dia menebar kebaikan tersebut yang menutup awan. Apa yang dilakukan? Dia meniru konsep Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Allah katakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai para nabi Allah, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman. Apa ayatnya? Yudhina alaihinna jalabibi, senantiasa menutup aurat tersebut sampai ke dada. Mereka tersebut menutup auratnya sampai dada karena mereka mencontoh, yaitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada kebaikan dari teman kita, ambil kebaikan. Lalu Ustaz, kalau ada orang yang di luar agama kita, lalu ada kebaikan, diambil nggak? Jika memang ada kebaikan, diambil. Karena Nabi Muhammad SAW tersebut ketika bermuamalah, beliau Nabi Muhammad juga bekerja sama dengan orang yang berbeda keyakinan dengan Nabi Muhammad. Tapi ingat, ketika dalam satu keyakinan, satu akidah, kita tetap la ilaha illallah. Tapi kalau bermuamalah, bolehkah kita bekerja dengan orang non-Muslim? Boleh. Bolehkah kita ketika mencari pengalaman bersama orang-orang di luar keyakinan kita? Boleh. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah juga melakukan hal yang sama seperti itu. Mungkin tadi karena waktu kita juga sudah hampir malam. Bagaimana Nabi hidup bersama dengan anak muda sehingga anak muda itu mencintai Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah untuk mendidik anak muda sehingga mereka cinta agama dan sangat cinta kepada Rasulullah? Nabi katakan, sahabat Rasulullah ada 7 golongan. Yang golongan ini Allah berikan naungan tanpa ada lain.
Kita malam ini duduk di masjid ini karena nyaman. Kenapa nyaman? Di samping iman, yang kedua kita dinaungi oleh atap masjid Al-Mu'awanah ini, betul kan? Cobalah atap ini bisa terbuka, maka orang akan kegerahan. Kalau hujan basah, maka masjid ini dinaungi oleh atap, dan nyaman. Tapi nanti ketika di padang mahsyar, Nabi katakan ada 7 golongan. Pernyataan Nabi ini sebagai motivasi Nabi kepada orang-orang. Siapa dia? Salah satunya Syaban, seorang pemuda. Jadi kalau anak muda yang hari-harinya menyibukkan kebaikan, maka itu anak muda luar biasa. Kalau ada orang tua sering ke masjid, biasa. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi. Tapi kalau ada anak muda seperti malam hari ini, Sabtu malam Ahad pula lagi, dia sibukkan hari-harinya untuk mendengarkan ilmu agama, maka orang inilah yang nanti kata Nabi SAW yang akan mendapatkan naungan, dan tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga dengan usia muda semua. Jadi kalau orang tua kita, ibu kita udah meninggal 70 tahun misalnya usianya, nanti bertemu, lihat ibu kita muda, cantik dan cinta. Saat itu kita katakan, kamu siapa? Aku ibumu. Masa iya? Iya, bercanda katakan. Tapi semua kita adalah muda. Maka muda tersebut salah satu bukti simbol bahwa orang yang muda betul-betul dimuliakan oleh Allah SWT. Di 7 golongan itu, begitulah motivasi Nabi, begitulah spirit Nabi Muhammad untuk bisa mengangkat derajat anak-anak muda, sehingga anak muda berpacu dia untuk melakukan kebaikan. Banyak contoh-contohnya selain Nabi Muhammad. Nggak tahu Panglima yang hebat, Panglima Khalid bin Walid. Kemudian yang menaklukkan Konstantinopel, tahu siapa namanya? Sampai-sampai berusia 21 tahun beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Umar bin Abdul Aziz mudanya luar biasa. Bahkan sahabat-sahabat Nabi banyak yang menyokong Nabi dari anak-anak muda. Itu menandakan bahwa Nabi SAW juga mengakomodir anak-anak muda. Jadi berbahagialah kalian semua yang usia kalian seperti ini, kalian justru bukan dengan sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang positif-positif. Ingatlah jika kita lakukan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka demi Allah yang tadi dilakukan ini nanti akan ditampakkan di proyektor yang besar, di layar yang besar. Oh, nanti kita akan lihat. Dulu saya pernah tanggal 30 September malam hari saya mendengarkan ilmu agama yang Allah Subhanahu Wa Taala ditampakkan, dan saat itulah dia datang menemani kita, dan kalau menemani kita dia memberikan syafaat, yaitu syafaat yang ternyata ini dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW.